Meskipun kalau Bang Masinton bisa konsolidasi kekuatan, tadi bukan konsolidasi oposisi, tapi konsolidasi kekuatan teman-teman di parlemen, jadi barang itu tanpa harus dengar pendapat Kang Ajat. Deliberatif ini. Tapi tidak coba begini, bahwa tadi harusnya banyak yang ini harus kan harus Anda tanggapi tadi soal Bang Usman, keran masuk, banyak nih masuk barang kecoa-kecoa sedang tadi dikaji di MPR, ya, Badan Pengkajian MPR RI. MPR RI itu kan terdiri dari seluruh unsur fraksi dan juga ada DPD. Nah, kajian itu juga bersama dengan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Nah, ini memang yang proses berjalan. Tadi umpama Bung Willy sampaikan, Usman Hamid sampaikan, terhadap sesuatu hal yang memang itu bisa saya juga sampaikan bahwa itu memang harus dibicarakan dengan seluruh stakeholder elemen bangsa ini. Bagaimana desain politik kita ke depan, bagaimana desain pembangunan itu kan bukan hanya pembangunan fisik, SDM, sistemnya, kemudian birokrasinya gitu ya. Jadi itu kita bicara tentang pokok-pokok haluan negara ini, kita hilangkan dulu unsur trauma kita terhadap GBHN ketika zaman Orde Baru. Karena itu untuk digunakan untuk melegitimasi, ya. Tapi Anda akui kan ada trauma itu kan Bang, di kalangan masyarakat ya, sipil. Pembangunanisme yang dikampanyekan oleh Orde Baru pada saat itu untuk melegitimasi kekuasaan yang KKN itu. Nah, ini kan kita sudah di dalam era demokrasi tadi. Nah, artinya bagaimana dengan kebebasan saat ini, bagaimana pers terjamin, bagaimana kebebasan berorganisasi, bagaimana kebebasan politiknya, bagaimana pembangunan manusianya, generasi berikutnya, bagaimana pembangunan antar daerah. Nah, ini kan jadi itu yang komprehensif menyangkut tentang haluan negara tadi. Nah, kemudian amandemen itu ya di dalam pasal 37 itu juga sangat pengusulnya dan dia harus tertulis dan harus disetujui sepertiga oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI gitu. Jadi itu dia sudah dikunci di situ. Jadi umpama yang namanya masuk agenda ini, agenda itu udah nggak bisa. Oke, kalau amandemen umpama yang terbatas ini yang mau diajukan tentang konsepsi PPHN disampaikanlah di situ secara jelas dan gamblang. Nggak bisa nih sehingga ada dikunci di situ, nggak ada tiba-tiba angin laut masuk nggak bisa, Bang. Diajuin angin laut nggak ada karena kita kalau dibaca di pasal 37 itu sudah jelas, Pak. Jadi kalau ada proses amandemen dibilang wah nanti akan masuk agenda ini agenda itu bukan lagi amandemen namanya. Gitu loh. Artinya kan sudah memang tidak dari awal jelas di pasal 37 itu sudah tapi sangat kan ada jelas. Trauma juga, Bang. 4 kali amandemen kita banyak juga barang-barang yang pada saat asing ini kan. Iya. Pada saat itu kan memang sampai 4 kali. Iya kan. Anda akui nggak bahwa banyak barang-barang yang juga tidak terduga, barang-barang selundupan. Iya. Yang nggak lolos bea cukai ini masuk nih. Justru di draft bahkan dulu di DPR itu ada lembaga Indonesian apa itu ya yang afiliasinya tuh ke USAID apa gitu-gitu loh, funding itu. Nah, artinya kan kita harus batasin itu. Nggak bisa, nggak ada tumpangan lain selain tumpangan kepentingan bangsa. Mantap. Lu tahu nggak, Dit? Bahasa Sumatera Utaranya demokrasi deliberatif. Apa tuh? Berunding terus. Kalau kita mau nikah masuk juga. Ya itu tadi termasuk konsistensi kita dalam konteks kita bicara tentang Pancasila sebagai lead star kita ya, panduan kita bernegara tadi itu. Nah, Pancasila sebagai panduan kita bernegara kan sebenarnya sudah clear itu. Oke, Bang. Ya, tadi teman-teman juga sudah jelasin apa segala macam. Nggak ada itu kalau ada harga mati ini oke. Usman Hamid umpama dia bicara tentang partai-partai nasionalis dia tapi jadi ultranasionalis apa segala macam. Kira-kira gitu ya. Nah di ini kita ketika Bung Karno merumuskan tentang Pancasila itu dan kalau kita merunut tentang Pancasila itu ya teksnya di mana? Sorry, kita harus minum dulu. Awas dulu barang ini kan. Selama ini kan gini Bung, kalau kita mau melihat itu digali dari tanah Indonesia. Ketika kita bicara tentang Pancasila ya, ketika dalam konteks kepentingan Orde Baru pada saat itu dikaburkan kan.
ujuk-ujuk itu 5 teks Pancasila yang harus kita hafalkan. Kering saja Tiba-tiba ada doktrin umpama P4, 36 butir apa segala macam. Pertanyaannya adalah, ya, ketika muncul kata Pancasila itu dalam dokumen negara ada nggak sih? Pertama kali di mana tuh? Di konstitusi kan? Di pembukaan nggak? Iya. Ada tulisan Pancasila? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang beradab. 5 sila itu kan dimasuk, dan nggak ada ditulis Pancasila di situ. Oke. Tapi yang 5 ini proses dari mana? Bersumber dari ketika pidato Bung Karno yang 1 kemudian Juni. dirumuskanlah oleh seluruh tim perumus Dan dari itu- berbagai elemen tokoh-tokoh bangsa kita. Sehingga ketika kita merdeka, kita sudah punya Ya. dasar-dasar ketika Betul. kita bernegara. Dan itu menurutku Gitu. salah satu teks pidato yang paling indah yang pernah dibuat oleh Ya jadi kalau kita mau seorang ideolog iya, Indonesia. bicara tentang Pancasila, Oke. Bung, kita baca aja pidato Bung Karno 1 Juni itu. Bang, tapi kita lokalisir dulu barang Bang. ini, Bang. Soal amandemen dan PPHN. Nah, Ini- Kang Ajat ini nih. melihat demokrasi sebagai the only game in town gitu. Betul. Ya, hari ini tuh gimana? Dan kalau kata Usman Hamid tadi, ini bisa banyak air lain, angin-angin laut yang masuk. Iya. Dan Ini kan konstitusi kita menjaga itu tadi. wacana PPHN ini kan udah digulirkan PDIP udah sejak Kongres PDIP di Bali ya tahun Iya. berapa itu? Beberapa tahun lalu lah ya. Mungkin Iya. masih zaman ketua MPR-nya juga Pak Jul itu kan? Iya. Iya Iya. kan? Terus diwariskan ke Bamsud sekarang gitu kan. Betul. Kalau saya ngelihat bayangan saya tadi Willy akan mendukung, ternyata sama partai koalisi masih belum. Kirain hanya RPJP. PKS dan PDP gitu Ya. sama Demokrat ya yang menentang itu, ternyata Demokrat belum solid juga. Bukan nggak mendukung ya Mhm. idenya, gitu loh. Orang nggak relevan dia bilang lihat aja Nggak relevan. RPJP Dia- katanya. Dia bicara tentang RPJP sebagai Iya. ininya, artinya kemudian itu Ya, juga boleh harus aja dibicarakan, ya, cuma sekarang dibicarakan. kalau Artinya inilah. bukan ini. Oke. Ya artinya Ya, ya. ini ada semacam kegagalan tanda petik ya dalam diplomasi politik dari PDIP untuk meyakinkan teman-teman partainya ini nih, di koalisi. Di koalisi aja lo belum kelar gitu kan. Mau sampai kapan nih targetnya gitu kan. Iya kan? Studi yang tadi lu bilang Iya, tadi berunding terus bertahan gitu kan. Berundika Mas. Nah, sebetulnya legasi apa sih yang dikhawatirkan banget gitu ya oleh Iya. PDIP yang tidak akan terlanjutkan, yang keberlanjutannya itu bakal semacam terancam. Dalam konteks kekinian ya, dalam Kang konteks Ajat ya. Ya kekiniannya pertama itu. kan gini ya, kita bicara pembangunan itu kan bukan hanya bicara tentang itu tadi. Kita bangun jalan, bangun pasar kan bukan hanya itu. Pembangunan itu kan demokrasi itu juga bagian dari pembangunan itu. Sistem demokrasi apa sih gitu. Nah, tadi aja kita sudah berbeda tuh ketika dalam perspektif sama-sama meyakini demokrasi sebagai jalan yang harus diperjuangkan. Justru harus Ada beda, yang Bang. dalam Ini adu sudut pandang perspektif. perspektif demokrasi liberal. Nah gitu. Ada yang datang, kalau saya datang dari perspektif demokrasi yang prinsip pada Pancasila tadi itu. Oke. Gotong royong itu, musyawarah mufakat. Oke. Pak Harto juga menganggap dirinya demokrasi Pancasila. Apa? Pak Harto juga menganggap dirinya Ya, asas demokrasi tunggal. Pancasila. Ya semuanya mengklaim Asas tunggal. seperti itu, Hanya tapi Pancasila lah ya. ya itu yang kemudian ketika dia menjadi ditafsirkan, itu Oke. kan tafsir kekuasaan, Bang. Oke. Dipaksakan gitu loh. Baik. Sementara kan Pancasila itu adalah nilai yang digali gitu ya. Bung Karno aja ya, ketika menyampaikan pidato 1 Juni, beliau tidak menyatakan bahwa saya penemu, tapi itu penggali. Penggali. Iya, saya menggali. Sudah ada Ya. di barang. Meskipun Ya. tadi kata Usman Ada. itu sebenarnya visi-visi internasionalisme. Engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno, Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Gitu tuh kata. PDIP targetnya kapan? Apa? Bisa menggolkan amandemen soal PPHN itu. Dan apakah presiden juga mendukung? Kita begini, itu tadi ya, kalau ditargetkan, ya ini kan ide secara politik, kemudian harus dikomunikasikan. Partai politik punya instrumen praksi di MPR gitu ya dan DPR. Ya itulah yang mengkomunikasikan dan juga yang lain mengkomunikasikan jawaban dengan barang yang ini. lain. Nggak ada Nah kalau jawabannya, ditanya Bang. umpama PDI kapan mentarget ini sebagai sebuah ide, dia akan tetap hidup Nah. untuk
Karena itu kita yakin Kalau tidak di era periode ini mungkin periode depan gitu ya. Ya bisa jadi. Oke. Artinya kita nggak mentarget periode ini harus ini. Oke. Maka kita juga nggak pernah, tadi Bung Budi tanya apakah ini menjadi prioritas apa, belum menjadi prioritas karena ini harus menyangkut kepentingan sebuah bangsa dan harus dibicarakan sama-sama. Justru malah bukan ide-ide, PDIP yang menganggap ini prioritas, tapi Pak Bamsud, ketua MPR kemana-mana, datangi ketua-ketua partai, datangi tokoh-tokoh Termasuk ke TNI. masyarakat, ke Muhammadiyah, ke NU, macam-macam ke TNI, untuk meyakinkan ini barang harus gol. Ya artinya beliau juga sudah bisa menerima ide ini. Oke. Kan gitu, ide itu kan tidak bisa dibatasi, Pak. Apalagi ini menyangkut dalam konteks kepentingan kita sebagai sebuah bangsa. Baik. Ketika Bung Budi umpama Ajat Ari dan Ari nanti kemudian ada, oh iya masuk akal juga. Ya. Kan nggak ada masalah. Ide itu ada waktunya nanti akan jadi masuk akal sendiri gitu ya Bang. Ya, Ya tugas kita, mungkin tugas sama sebagai kayak partai reformasi kali ya. tugas sebagai partai politik itu dia melakukan agregasi, artikulasi dan kaderisasi. Ada di Maka buku kita, Budiarto. ya kita harus melakukan itu kan. Siklus ya. Dulu Begitu juga loh. Bang Masinton pasti lagi nongkrong-nongkrong mikirnya kayaknya Soeharto kelamaan nih. Nggak ngerti lah gitu kan. Kan juga gitu Semua ya. kan- Nanti orang nanti terima bisa semua gini, ide. bener kan. juga nih, rigid Berangkat juga dari nih. sebuah ide. Semua Iya. gonta-ganti Dulu Bung terus. Karno juga gitu Oke. Dir. Kayaknya Belanda mulai aneh nih kok kita diatur-atur nih. Makanya Ayo kita idenya ganti merdeka. lah. Iya makanya gitu. Oke. Iya. Kak Willy deh terakhir, kasih dulu 1-2 menit untuk masih ada nggak Kak Willy ini? Injury time nih. Masih. Mantap Masa inilah. kita mau tinggalin Om Inton? Coba kasih dulu barang ini Iya. penutup Kasih supaya hikmah. Hikmah. Nah, iya. dulu untuk adik-adik nih. Ya, Tadi. ini. Kalaulah spirit reformasi, kalau kita tadi starting pointnya reformasi, amandemen undang-undang itu adalah untuk membatasi kekuasaan yang absolutely. Bung Karno juga seperti itu, Pak Harto juga seperti itu. Maka kemudian lahirlah proses yang pertama di amandemen itu kan pembatasan kekuasaan. Jadi itu yang paling penting. Jadi karena apa? Absolutely power Power tends to corrupt. power tends to corrupt, absolutely Kata power Bang Karno. absolutely corrupt kan gitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara agenda, ya pilihan demokrasi yang terbuka memang kita harus siap dengan dengan tawaran-tawaran yang berbeda. Tapi memang sekarang ekstrimnya. Saya sih poinnya adalah kita dialog untuk kemudian memajukan bangsa ini. Tapi jangan terjebak dengan agenda-agenda yang benar-benar sesaat. Dan kemudian agenda yang paling inti adalah kita berbicara sosiodemokrasi itu adalah demokrasi yang berpijak pada dua kaki. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Demokrasi politiknya terlalu musyawarah mufakat. Yang kedua itu yang bisa diperbincangkan seperti apa yang dikonstatir oleh Om Inton gitu ya. Yang kedua adalah demokrasi ekonomi. Ini kan sama sekali luput bagi agenda kita ya. Di ranah itulah kemudian kita harus meletakkan kepentingan bernegara berbangsa ini. Jangan kemudian hanya ke kepentingan segelintir orang, satu atau dua kelompok, lalu kemudian semua kita gadaikan. Ini terlalu terlalu bermain-main api lah kalau hal-hal seperti itu ya. Nah, untuk konteks itu kita harus tetap demokrasi memang bukan suatu hal yang suatu hal yang kita tuju ya. Tapi demokrasi adalah sebuah wadah yang paling baik sampai hari ini di dunia yang untuk mengajarkan keterbukaan. Itu yang harus kita pilih ya. Kita harus dengan sadar membayar ini ya, kita memilih freedom of expression itu sebagai sebuah pilihan sadar ya, yang benar-benar dikonstruksi bersama-sama, kecuali kita ingin kemudian membangun sebuah model baru. Kalau kita baca yang sekarang lagi banyak beredar di grup-grup tentang Macron itu, ya tidak ada satupun demokrasi yang sama di kolom langit ini. Dia memiliki posisinya masing-masing, dia memiliki karakternya masing-masing, tinggal kemudian kita mau pilih
tipologi yang seperti apa. Kalau apakah kemudian tadi Om Intan bilang baca lagi pidato 1 Juni itu, apakah kita akan mau mengembalikan kondisi seperti itu? Ya nggak apa-apa, tapi basisnya adalah sekali lagi common consensus. Karena bernegara, berbangsa, kita harus melakukan dialog dan membangun common consensus itu dengan kata penutup dari saya adalah melanjutkan our common project. Apa itu? Ya, tentu komitmen kita adalah bagaimana negara bangsa ini semakin maju, warga negara yang semakin sejahtera. Itu yang kemudian jadi catatan kita. Baik. Mungkin itu dari saya, kakak-kakak semua. Ya. Mantap. Terima kasih Kak Willy, walaupun saya tidak setuju, jadi kita nanti berdebat di studio Total Politik aja, jangan di sini gitu. Nah, karena kita masih host cabutan, jadi agak sering lewat-lewat waktu, Din. Betul. Ya, Seperti biasa ya. Ya kita masih menunggu. Kita memprediksi nih topik kayaknya cuma sejam nih. Iya, Ri. tapi Satu enggak, setengah ya. jam juga kan, 2 Kita jam. Itulah hebatnya Total Politik. Oh iya, endorse Saking bos. totalnya kita benar-benar Iya. total apa? Total football gitu. Ya, iya. totalitas. Berarti gitu. Johan Cruyff-nya Iya. Masinton Pasaribu. Iya. Nomor punggung 14 bos, Iya. ya kan? Van Bastennya siapa? Ya, udah cedera, pensiun. Tadi Bung Usman. Om Willy harus hadir ini berikut. Oke, kita tutup dengan Kadif Propam ya. ya tausiah dari inspektorat, bos. Iya, Ya. POM. Closing. Iya, closing 1-2 Dan kalimat lah. Ya udah, kalau karena kembali ke tema Ini besarnya kita kan. agak sedikit trauma dengan closing Anda. Enggak. Coba Ya. tolong Agak-agak terukur bahaya kali ya. ini. Ini kan politisi 98 bicara politik gitu kan. Jadi kembali ke tadi yang dibilang sama Usman, ada 6 butir kan amanat reformasi. Saya mau garis bawahi satu aja lah, pembatasan masa presiden. Jadi ketika beberapa hari lalu ada elit politik yang minta itu, ya itu berarti dia udah mengkhianati cita-cita reformasi. Dan jangan diberi ruang lagi supaya itu nggak. Kita media juga, ya mari sama-sama kita tutup peluang semacam itu. Yang kedua, PR besar kita tuh kan juga merupakan amanat reformasi adalah pemberantasan korupsi. Jadi media juga harus terus mengkampanyekan soal gerakan anti korupsi itu. Tidak hanya di masyarakat, mungkin termasuk di kantornya Bang Masinton terutama gitu kan. Di parlemen kan sekarang menjadi salah satu titik sentral praktek-praktek tak terpuji itu ya. Oke, mantap. Terakhir kalau kata Kang Aja tadi PR ya, PR ada satu tebak-tebakan. Ini tangan pegang-pegang nih. PR apa yang ikut pemilu? Yang pernah ikut pemilu? PR nggak tahu. PRD. Jangan dipanjang. Ya oke. Terima kasih Bang Masinton, terima kasih Ya. Kang Aja, terima Oke, kasih Kang makasih, Willy. makasih. Tidak ada kesimpulannya, Anda simpulkan sendiri Ya, karena dan- netizen sudah pinter semua. Betul, kadang-kadang Anda jadi ahli konstitusi, Iya, kadang kadang-kadang Anda jadi ahli Ahli demokrasi. Ukraina, jadi Netizen itu bisa Iya. jadi ahli apa aja. Iya, Bang, ya kan? mudah-mudahan minggu depan kita udah nggak host probation segala. lagi, Dit, ya. Iya. Udah, kita tunggu tawaran dari Detik. Dan dari Gotham Beda, City, beda, beda, Jakarta, kita pamit dulu sampai jumpa di Rabu depan. Tetap di Adu Perspektif, Detikcom. Total Dan politik. Dah. see you later, Ayo, cepat. alligator.